Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, calon ibu, siapapun yang Allah takdirkan untuk bersama dengan kami dalam tayangan ini, dalam tausiah singkat ini, mudah-mudahan senantiasa sehat, Allah berikan keberkahan usia, keberkahan keluarga, keberkahan harta, keberkahan aktivitas, karena apalah artinya semua aktivitas kita kalau tidak disertai dengan keberkahan. Baiklah, kalau kita sering mendengar ayat, pasti ya, insya Allah pasti sering dengar sebuah ayat dalam Al-Quran. Kalau kita bahas tentang zikir kepada Allah, ayatnya berbunyi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'uda. Qiyaman yaitu berdiri, qu'udan duduk, wa ala juyubihim, dan bahkan ketika mereka berbaring. Ya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala juyubihim. Nah, jadi di sini kita lihat ini kaitannya dengan, karena saya akan berbicara kepada, lebih khusus kepada kaum ibu ya, kepada kaum wanita, ketika Allah menyebutkan bahwa kita zikir kita itu dalam posisi segala posisi, ketika berdiri seperti ini, ketika duduk, ketika berbaring. Ustazah, sebenarnya inti dari zikir itu maksudnya apa sih? Nah, maksudnya apa sih Ustazah? Ini kita kembali, nanti ini sangat penting kaitannya dengan ketenangan hati kita sebagai seorang wanita, karena wanita itu banyak galaunya. Ya, banyak aja masalahnya. Kececeran air di lantai oleh anak-anak, jadi galau, marah gitu ya, pusing, emosi. Ya misalkan anduk basah letakin di kasur, letakin di sofa, di kursi, emosi, marah. Ya, jadi sebenarnya kunci ketenangan hati itu apa sih sebenarnya Ustazah? Ini penting ini. Kalau kita sebagai perempuan, apa sebenarnya sumber ketenangan hati kita? Kok bisa ya perempuan-perempuan hebat dalam sejarah kayak Siti Sarah, Siti Hajar, Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, Sayyidah Fatimah, bagaimana mereka bisa hebat seperti itu Ustazah? Jawabannya ada pada hati, ada pada ketenangan hatinya. Bagaimana kita menjadi hebat kalau kita mengendalikan emosi aja nggak bisa. Saat marah itu seperti apa ya, meledak-ledak. Gimana kita mau menjadi orang yang hebat sedangkan emosi yang dalam diri kita aja kita nggak bisa taklukkan, apalagi dari luar. Maka kalau ditanya apa kunci ketenangan hati, jawabannya adalah kepada siapa, di mana hati itu kita letakkan. Kemana hati itu kita letakkan? Kalau kita menyangkutkan ketenangan hati itu kepada harta, maka ketika harta itu hilang, maka ketenangannya juga hilang. Ketika menggantungkan ketenangan hati pada selain harta, apalagi ya, kepada mungkin hal-hal yang sifatnya duniawi, ketika itu hilang, maka ketenangan hatinya akan hilang. Tapi kalau kita menggantungkan ketenangan hati kita kepada Allah, jadi menggantungkan ketenangan hati kita kepada Allah, itulah makna zikir yang sebenarnya. Menggantungkan hati kita kepada Allah. Ketika kita lagi jalan, ya, tiba-tiba ada masalah dalam kita berdiri. Misalkan di telepon, lagi berdiri nih ya, dapat telepon yang nggak enak, mungkin kabar dipecat di kantor kah, mungkin dapat kabar kehilangan sesuatu kah, dapat kabar ada berita musibah apakah. Ketika berdiri ini yang langsung kita ingat ini Allah, atau kita langsung malah sedih ketika mendengar kalimat-kalimat musibah tadi, masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau yang berdiri ini ketika langsung ingat, ya Allah, mungkin Allah sayang sama aku, Allah kasih ujian. Ya bahkan makanya kenapa ketika udah musibah itu Allah mengajarkan mengucapkannya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ingatnya Allah. Karena ketenangan hatinya, dia menggantungkan hatinya kepada Allah. Coba ibu-ibu, kalau anak kita sakit, itu yang pertama kali ingat dalam pikiran kita apa? Ingatnya Allah nggak? Tapi kalau ingatnya Allah, ya Allah, anakku sakit, ya Allah. Kalau dalam Al-Quran kan, fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Ingat nggak sama Allah? Itu makna hakikat sebenarnya ya. Selain dari zikir yang kita mengucapkan zikir-zikir ketika berdiri, duduk, dan baring, maknanya adalah kita ingat Allah dalam keadaan berdiri, ketika kita duduk, ketika baring, apapun kondisi kita, yang kita ingat itu kita gantungkannya kepada Allah. Misalkan nih, kayak ada orang di PHK. Banyak orang menggantungkan rezekinya adalah dari gaji. Coba ketika di PHK mikirnya, ya Allah, dari mana makan bulan ini ya? Kalau misalkan nggak kerja lagi, artinya menggantungkan itunya masih kepada dunia. Yang ngasih rezeki itu Allah. Kerja nggak kerja, yang penting dia bergerak, Allah bakal kasih. Kalau misalkan setiap bulan dapat 10 juta di PHK, yang penting dia bergerak, Allah akan kasih rezeki itu.
walaupun bukan dari tempat itu. Ya makanya kita jangan menggantungkan ketenangan hati kita pada dunia, gantungkannya kepada Allah. Ketika sakit kita berobat, ya Allah ini cuma sekedar usahaku supaya aku berusaha ketika sakit berobat, tapi sebenarnya ya Allah yang ngasih kesembuhan itu Engkau ya Allah. Penyakit apapun ya Allah, kalau Engkau katakan sembuh akan sembuh. Beda dengan sekedar kita menjalani rutinitas berobat tapi nggak menggantungkan hati kepada Allah. Maka sebagai seorang perempuan, ketenangan hati kita ketika berumah tangga diingatkan, diniatkan tuh ya. Kalau yang belum nikah, mau nikah niatnya apa? Nikahnya karena cinta atau karena macam-macam. Tapi niatnya satu, saya nikah ini karena Allah. Yang sudah berumah tangga juga, kalau sudah punya pasangan, dalam hati diingatkan diri kita sendiri, ya Allah, ini saya lakukan untuk nyari ridhomu ya Allah. Sudah punya pasangan yang halal ya Allah, sudah terhindar dari hal-hal haram ya Allah. Karena dengan begini itu hati kita tenang. Segala sesuatu itu menggantungkan hati kita kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Memang ini teorinya gampang, tapi secara prakteknya Allah akan uji kita. Ini bukan sekedar teori, akan Allah uji. Ketika sendal kita hilang, sendal baru dibeli harga 300.000, pergi ke masjid hilang, nangis nggak Bu? Kalau nangis berarti masih menggantungkan kebahagiaan hati itu kepada materi. Tapi kalau mikirin kepada Allah nggak apa-apa. Allah yang ngambil, Allah ganti lagi. Ini berat ujiannya, ini levelnya level kelas tinggi. Tapi kalau kita berhasil, itulah wanita-wanita hebat yang hatinya tenang. Ketika ada masalah, ingatnya Allah. Itu hakikat dari zikirnya. Ya, bukan sekedar mengucapkan zikir subhanallah, alhamdulillah, itu bang bagus. Tapi lebih dari itu, bagaimana mengingat Allah dalam setiap masalah, dalam setiap kehidupan. Makanya disebutkan, barang siapa yang mengingat Allah ketika dia senang, maka Allah akan membantunya ketika dia susah. Coba, ketika kita lagi senang-senang, ingat Allah nggak kita? Lagi makan-makan sama teman di mall ya, lagi shopping-shopping, ingat nggak sama Allah? Atau jangan-jangan gara-gara shopping, gara-gara makan di mall, lupa sholat. Nah, bagaimana Allah menolong kita ketika kita kesusahan? Karena ketika senang kita nggak ingat kepada Allah. Maka gantungkan hati kita kepada Allah, itu kunci ketenangan hidup. Jadi kalau ada masalah, apapun masalahnya, pasangan, mertua, orang tua, tetangga, saudara, pekerjaan, harta, utang, segala, yang pertama minta sama Allah, gantungkan sama Allah dulu. Karena kalau kita punya Allah, tidak akan ada siapapun yang bisa melukai kita. Tapi kalau kita nggak punya Allah, kita punya apapun di dunia ini, nggak akan ada yang bisa memberikan kita ketenangan. Maka kenapa banyak orang, dia secara materi banyak, tapi bisa bunuh diri, bisa stres. Karena menggantungkan kebahagiaannya kepada materi-materi dunia, bukan kepada Allah. Itu ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan kita menjadi wanita hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.